Komitmen. berkomitmen, terus apa lagi? Berperilaku baik. Ngawaro lah pokoknya. Ya, ngawaro kalau bontang ngawaro ya kayak disiplin dan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya
dewasa di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang kelima, ada kesenangan. Kesenangan di sini antusias dan bermain humor. Pasti setiap manusia itu membutuhkan kesenangan ya. Tidak mau setiap harinya atau merenung bersedih. Pasti dia dalam dirinya itu membutuhkan kesenangan-kesenangan. Dalam diri manusia ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam atau adanya dari diri kita sendiri. Seperti menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus percaya diri agar motivasi intrinsik dari dalam kita, dari dalam diri kita itu muncul. Di sini ada video motivasi. Yang berapa sih? Hah? Aku terlambat. Bukan terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Oh Bang, Tuan, emang ada PR Pak? Ya oke Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan jam 9. Lain kali kalau kamu nggak kerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu bikin juga ya? Iya, jangan kayak matematika. Sama kayak gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau jangan kerjain PR, itu sudah sama. Kapok, menyesal lagi. Kalau kita bisa sih nggak kerjain, aku kerjain kok. Ya apa? Iya kan? Nggak juga, sudah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR kelupaan bawa.
Terus kamu tunjukin PR kamu? Iya, biar lebih bukti daripada aku. Udah, yang ngerjain beneran aja seperti itu. Apalagi aku yang kayak gini, malas-malasan. Aku harus berubah, gak boleh kayak gini. Menurut Bapak Ibu, tadi di akhir video ada motivasi. Motivasinya apa motivasi intrinsik, apa motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik. Kenapa? Dari luar. Melihat temennya tadi yang dia berusaha karena apa, jadi dia tergerak hatinya untuk berubah. Tapi ada dari tadi kelihatannya dulu kan, bukan dia merasa bersalah karena dia tidak mengerjakan tugasnya, tapi melihat orang lain dulu apa alasannya, baru dia bergerak hatinya untuk berubah. Berarti dalam video ini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik juga yang di akhir video tadi. Ini yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Untuk hukuman, ini hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang tidak boleh kita lakukan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita di kelas. Untuk selanjutnya ada konsekuensi. Ini konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun sudah disepakati, tetapi murid pasti tidak nyaman untuk melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Dan sikap guru selalu memonitoring murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang lebih bagus atau lebih baik yang kita laksanakan di kelas atau yang kita laksanakan di sekolah itu adalah restitusi. Kenapa? Karena di sini kita dengan murid mencari solusi secara bersama-sama. Jadi kita tidak menghukum atau melaksanakan konsekuensi yang telah kita buat bersama, tetapi kita itu mencari solusi bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru yang menghukum, ada guru yang membuat merasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, dan ada guru yang sebagai pemantau, dan ada juga guru yang sebagai manajer. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini, guru sebagai penghukum, pasti gurunya itu akan mengucapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Menurut Bapak Ibu, apalagi yang bisa diucapkan sebagai guru sebagai penghukum? Lari di lapangan, Bersihan WC. ya bersihan WC. Nih, mungkin itu yang diucapkan sebagai guru sebagai penghukum, biasa yang diucapkan pada anak-anak ya. Yang kedua itu ada membuat merasa bersalah. Jadi guru itu akan membuat perasaan anak itu menjadi merasa bersalah. Nih, biasanya diucapkan, barangkali ibu
bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Menurut bapak ibu, apalagi yang suka diucapkan sebagai guru pembuat merasa bersalah. Tekengin sekali-kali dehnya. Tekengin sekali-kali dehnya. Kamu nggak tahu ya, ibu udah capek-capek ke sekolah, kamu nggak nurut sama ibu. Ya. Kata nama kalau santri Kan itu langsung salah. Ya. Jadi anaknya ini nanti akan merasa bersalah ya. Ya. Nih, yang ketiga, guru itu sebagai teman. Pasti kalau anak-anaknya melanggar tidak memakai atribut saat upacara bendera, guru sebagai teman itu pasti akan mengucapkan, ayo dong ikutin aturan sekolah, bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Biasanya itu yang diucapkan sebagai teman buat bapak ibu, apalagi yang bisa diucapkan Mulai minggu depan berubah ya. mulai minggu depan berubah ya. Kita bareng-bareng sama ibu. Yuk kita bareng-bareng sama ibu beresin. Ya. Yang keempat, ini sebagai pemantau. Biasanya kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara beli atributnya. Nih, yang lainnya mungkin apalagi guru sebagai pemantau. ulangi coba ibu Febri coba diulangi. Nih, guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara beli atributnya. Mungkin kalau misalnya sebagai pemantau bisa jadi seperti ini. Ditanya terlebih dahulu si anak teh, kenapa kamu tidak memakai atribut untuk upacara? Terus ditanya juga, misalnya teh alasannya teh ibu ketinggalan, kenapa bisa ketinggalan? Mungkin diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kalau misalnya sebagai pemantau. Disesuaikan sama itunya, sama apa? Sama aturan. Kan kalau pemantau itu kayak itu yang melanggar aturan sekolah. Misalkan nggak pakai sepatu warna hitam ketika upacara, berarti anak-anaknya, kamu tahu nggak kamu melanggar aturan sekolah? Misalkan, ya bu, sepatu saya pakai yang warna putih. Nah nanti untuk minggu depan kamu pakai sepatu warna hitam ya, sesuai dengan peraturan sekolah. Paling dikaitkan dengan peraturannya gitu. Kalau pemantau. Ih, tepuk tangan Bu Santi, terima kasih Bu Santi. Bu Wilda juga terima kasih. Bukan nih, udah jadi tepuk tangan. Yang terakhir, ini sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nih, di sini guru menanyakan dulu apa kesalahan anak tersebut. Jadi anak itu mengetahui kesalahannya apa dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi di sini juga anak dan guru mencari solusi bersama. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang lebih baik diterapkan di kelas dan di sekolah? Manajer. Ya, manajer. Kenapa manajer? Karena manajer mah kita bisa menjadi posisi teman, bisa menjadi posisi pemantau, disesuaikan dengan anak-anak kesalahannya seperti apa. Seperti misalkan di sini kan kita nanya dulu ke anak kesalahannya apa, divalidasi dulu, dicari tahu identitas kesalahannya apa. Terus nanti divalidasi kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nanti baru kita mencari solusi yang terbaik bersama dengan anak-anak. Seperti itu dulu. Ya, terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Mungkin tadi masih ingat ya, ada 5 posisi kontrol. Ya, Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Penghukum.
sama kayak Merasa bersalah. Merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak, Ibu ya. Teman-teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, iya mah penghukum. Hukum kayaknya ini mah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai Tidak mengerjakan jika tugas tidak pemantau. Soalnya kalau penghukuman Ada Oh iya, pemantau. Ini pemantau. Kalau ada hukuman. Isi atau isi. Ini ada video. Guru seperti apa kita selama ini? Ini ada video 5 posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PPM yang sudah diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya dulu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Menurut Bapak Ibu, tadi di video posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, itu adalah contoh posisi kontrol penghukum. Pagi ya. Yang selanjutnya, Hari ini ada 3 sih. Ada yang mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak mengerjakan tugas sih. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. untuk tadi di video yang kedua, itu posisi kontrol apa menurut Bapak Ibu? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, dan kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Kita kan senang. Posisi kontrol teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Besok dapat tugas tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sekarang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Jadi posisi kontrol kita yang tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Tapi kadang kita suka apa ya? Kita lupa ya. Kadang kita itu mengucapkan kepada anak bisa membuat mereka merasa bersalah. Ya. Tetapi yang tepat itu adalah kita itu sebagai manajer.
Yang selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dan apa perbedaannya? Menurut Bapak Ibu? Boleh Bu Yolda? Kalau menurut saya lebih tepatnya kepada keyakinan kelas. Karena apa? Kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuatnya secara bersama-sama dan diketahui oleh peserta didik. Apa sih yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Biasanya kalau peraturan kelas itu baku, sudah tidak bisa diganggu gugat kasar nanam merenang. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu lebih ke fleksibel sifatnya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Ya, Bu Santi mau menambahkan? Mungkin menambahkan ya, sepakat dengan Bu Yolda. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya baku dan itu hanya satu arah, jadi guru yang membuat atau sekolah yang membuat. Kalau untuk keyakinan kelas itu kita bersama siswa membuat secara bersama-sama apa sih yang mereka inginkan di kelas ini, apa yang mereka impikan di kelas ini. Misalkan mereka memimpikan kelas yang nyaman, berarti mereka harus menjaga kebersihan seperti itu. Jadi lebih ke dua arah gitu kalau untuk keyakinan kelas. Ya, mahal. Enggak Bapak. Kalau peraturan kelas, asumsinya adalah untuk membawa anak pada kesalahan. Jadi anak asumsinya bahwa kalau melanggar aturan ini saya bersalah. Tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama memperbaiki dengan kesadaran anak masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Biasa namian Bu, Iya, sama. terus ramenya upami peraturan lebih ke memaksa Bu. Hemat update teman. Ya. Ketika berbicara keyakinan lebih ke ideologi, lebih ke kepercayaan. Ketika peraturan tersebut dijadikan sebuah keyakinan ketika di kelas, maka Abi yakin bakal datang rasa percaya gitu ya bahwa ini itu baik. Cekap gitu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali yang Bapak Ibu sampaikan. Itu biasanya peraturan per kelas itu biasanya dibuat itu oleh guru ya. Ya. Anak-anak sudah tahu, sudah langsung aja ada peraturan di kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita bisa membuatnya dengan bersama-sama dengan anak-anak. Jadi apa yang mereka inginkan di kelas dan kita bisa tuangkan kepada keyakinan kelas. Di sini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini biasanya kata-katanya ya baku, pasti tidak boleh mencoret tembok, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, tidak boleh berisik di kelas, ya. Tetapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini bahasanya lebih positif atau lebih halus dan lebih ringkas lagi. Misalkan bertanggung jawab, terus menjaga kebersihan, terus apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai, Bermain bersama. bermain bersama. Ya, Banyak. ya, mungkin banyak lagi contohnya yang lain ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih positif dan lebih singkat lagi bahasanya. Untuk pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan yang positif dan sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik atau warga sekolah dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau tidak dilibatkan berarti itu peraturan kelas. Untuk langkah praktis yang dilakukan oleh membuat keyakinan kelas, yang pertama itu membuka ruang diskusi. Pasti untuk melaksanakan untuk membuat keyakinan kelas kita harus membuka ruang diskusi dengan anak-anak.
mereka ingin kelasnya itu seperti apa. Kita tampung semua, dan yang kedua kita harus mencatatnya. Karena pasti anak-anak yang A mau ini, yang B mau ini, pasti anak-anak semuanya akan mengeluarkan pendapatnya, keinginan kelas mereka yang seperti apa. Jadi agar kita tidak lupa, kita itu harus mencatatnya. Yang ketiga, kita harus merumuskan keyakinan. Jadi kalau misalkan ada keyakinan kelas yang anak-anannya pasti tidak boleh ini, tidak boleh ini, kita itu harus merumuskan keyakinan kelas. Jadi dirubah bahasanya ke yang lebih positif. Dan yang keempat itu tinjau ulang keyakinan kelas yang tadi sudah didiskusikan. Yang kelima, membuat pernyataan keyakinan kelas. Jadi sudah itu kita urutkan dulu pernyataan kelasnya. Mau yang mana dulu? Kita diurutkan dulu. Yang terakhir itu pajang. Kenapa harus dipajang? Karena biar anak-anak itu melihat dan anak-anak itu ingat. Biasanya kalau tidak dipajang, anak-anak tidak melihat dan tidak ingat, mereka pasti kedisiplinannya gimana saya gitu. Tapi kalau mereka melihat pas di kelas, oh ada keyakinan kelas, pasti mereka juga akan lebih disiplin. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama ada validasi tindakan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ini kalau menstabilkan identitas, biasanya guru kalau menangani masalah yang dilakukan oleh siswa, pasti guru bisa mengucapkan berbuat salah itu wajar. Kalau untuk menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Untuk validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti yang diucapkan, kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya kita bisa menanyakan kepada anak yang membuat masalah. Kita bisa menanyakan seperti, apa keyakinan kelas kita? Kita bertanya lagi tentang keyakinan kelas kita yang telah kita buat secara bersama-sama. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Dan yang selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita tanyakan kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas atau kelas yang ideal yang mereka inginkan. Berikut ini ada video penerapan tentang segitiga restitusi. Tuntutan begini seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah.
Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari yang begitu? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah video tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi guru sebagai manajer. Untuk selanjutnya, saya minta tolong pada ibu bapak untuk mempraktekkan secara tidak langsung, tidak langsung ke anak ya, mempraktekkan di sini saja tentang segitiga restitusi dan penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Siapa yang bersedia, Bapak lah? Sok guru lah, sok baik udah murid lah. Santi, Iya, baik. yang paling tinggi ya. Nah, nggak boleh kan Pak, restitusi. Ya. Siap. Kali itu Bu. Enggak Pak. Hari Dari udah. Imam. Hari udah. Imam. Murid nanti langsung Udah bangun. out Ya. tuh. Tok. Assalamualaikum. Tak ada abis cari kelas. Tok kali itu tok. Oh, nggak kelihatan apa ya? Enggak. Assalamualaikum. Kelihatannya Waalaikumsalam. Ibu. Iya Pak, silakan duduk. Ada apa ya Bu? Saya dipanggil di sini Bu. Ya coba ibu tanya. Kalau tahu tidak kenapa ibu ambil tes ini? Enggak Bu. Enggak. Oh nggak tahu. Jadi ibu Pala, ibu melihat akhir-akhir ini Pala jarang masuk sekolah ya? Itu tidak? Perasaan rajin Bu. Rajin. Jam Ibu aja kali saya nggak ada Bu. Ya bisa jadi seperti itu ya. Iya. Coba kira-kira nih, Pala kenapa ya tidak masuk di pelajaran ibu? Lagi pengen aja Bu.
lagi kepengen aja. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, ibu juga tahu ya, ibu juga dulu pernah seperti Pala malas masuk ke kelas ya. Akan tetapi, apakah yang Pala lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Apakah ada alasan lain? Ada sebetulnya. Saya kemarin ada sekolah kebetulan bantuin mama, Bu, beres-beres rumah pagi, mau berangkat kesiangan. Ya, ibu tahu. Berarti kan Pala punya alasan tersendiri ya, karena tadi membantu ibunya di rumah. Nah, kira-kira nih, ibu juga pernah loh dulu seperti Pala, ibu membantu orang tua sampai-sampai ibu teh lupa nggak bilang ke guru di kelas. Sampai-sampai ibu juga kena marah sama ibu gurunya. Nah gini, sekarang ibu tanya lagi, Pala masih ingat tidak keyakinan kelas kita itu seperti apa? Masih, Bu. Apa Kalau nggak masuk sekolah izin itu bilang dulu ke Ibu. Cuman tadi loh, Bu, saya emang salah ya. Ya. Insya Allah kedepannya ada perbaikan lah, Bu. Minimal kalau nggak masuk saya pasti izin dulu lah. Baik, betul ya. Sesuai kesepakatan kelas kita bahwa kita itu harus selalu izin ya, apapun itu alasannya, insya Allah ibu juga akan terima karena ini sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira nih untuk perbaikannya kan tadi kata Pala mau memperbaiki ke depannya. Nah, kira-kira untuk perbaikan ke depannya mau seperti apa? Cari bapak baru, Bu. Cari bapak baru. Kenapa cari Buat bapak nambahin baru? itu, buat nambahin apa namanya? Ya. Penghasilan mama biar ini nanti bisa sewa ibu pembantu, Bu. Oh, sama Iya, saya nggak ini kalau pagi nggak bantu-bantu itu kan mama gitu. Oh ya, bagus. Ada hal yang lain lagi selain mencari bapak baru gitu? Paling ya gimana ya, Bu? Nggak Misalkan? bantuin ibu aja gitu. Sekolah tiap hari, Bu. Oh gitu. Bisa nggak Pala ngebantuin ibunya lebih pagi lagi misalkan setelah sholat subuh selesai, terus Pala ganti baju, makan, baru bantu ibu, bisa tidak sebelum Itu sekolah? masalahnya, Bu. Jadi saya bangun selalu kesiangan, Bu, sholat subuhnya jam 6. Oh, atau itu mah bukan kesiangan ya, siang sekali kita kalau sholat subuh jam 6. Seberang jadinya ya. Nantilah, Bu, bisa diperbaiki lagi, Bu, ya ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya, bisa jadi motivasi juga buat berubah ke depannya gitu, Bu. Baik. Bagus ya Pala ya. Berarti Pala sudah tahu kesalahan Pala seperti apa dan Pala mau memperbaikinya Insya Allah. ke depannya. Ya, Ibu harap ini kali terakhir Pala tidak masuk sekolah ya. Nanti ke depannya mudah-mudahan Pala bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Pala bisa masuk sekolah lebih rajin lagi. Amin. Ya, sekarang Pala belum istirahat? Mau istirahat? Belum, Bu. Oh iya, besok boleh istirahat dulu ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, bagus. Hati-hati ya. Bapak, ayo budak masuk sana lagi. Terima kasih pada Pak Pala dan Bu Santi yang telah mempraktekkan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini saya juga akan berbagi sedikit pengalaman pada saat menerapkan segitiga restitusi. Mohon maaf ya, mungkin ini apa adanya.
pengalaman saja ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah murid saya pada saat di kelas. Jadi setiap murid kita di kelas, kalau murid kita membuat masalah, kita tidak boleh langsung memarahinya atau kita tidak boleh langsung membentaknya. Tetapi kita terlebih dahulu harus menanyakan alasan mereka berbuat seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu mereka berbuat seperti itu kenapa. Dan seperti tadi yang telah dipraktekkan Bu Santi dan Pak Pala, ya, karena Pak Pala tadi sebagai muridnya jarang masuk sekolah. Bu Santi tidak langsung memarahi Pak Pala, tetapi menanyakan dulu alasan kenapa dia selalu datang terlambat. Ya, jadi sudah kita tahu kenapa murid kita datang terlambat. Kita dapat mencari solusi secara bersama-sama dengan murid kita. Dan yang terakhir, kita bisa juga menanyakan keyakinan kelas kita tentang apa yang dia lakukan dan tentang keyakinan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama di kelas. Sampai sini tadi ada 8 hal yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif. Ada yang mau menanggapi atau beri masukan dari Bapak Ibu guru semua? Jangan bertanya, tetapi memberi masukan. Cukup Ibu. Cukup. Saya Bu. Ya Bu Santi. Ya, alhamdulillah tadi dari pemaparan Bu Febri ya, saya dapat simpulkan bahwa memang posisi manajer adalah posisi yang paling ideal ya untuk kita sebagai guru menangani setiap masalah yang ada di kelas. Dan mungkin tadi kita juga harus melihat 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, seperti tadi kan kebutuhan survival ya, terus kebutuhan love and belonging, terus apalagi tadi pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita terima, kita harus tahu dulu kenapa, apa yang mendasari hal tersebut dilakukan. Seperti itu Ibu, terima kasih banyak, luar biasa materinya. Terima kasih Bu Santi. Mungkin dari Pak Erwin. Sedikit pendapat saja dari saya tentang disiplin positif ini. Betul apa yang kita sepakati hari ini, bahwa bukan hanya disiplin saja, tapi ada positifnya gitu. Jadi ketika kita menentukan kedisiplinan itu bukan berdasarkan peraturan yang kita buat, tapi atas kesepakatan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelesaiannya pun bukan berdasarkan hukuman konsekuensi, tetapi berdasarkan kesepakatan atau restitusi tadi. Nah, selanjutnya bahwa restitusi ini bisa berjalan baik bila dikenalkan bukan hanya kepada warga sekolah saja, sebenarnya kepada peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, tetapi kepada orang tua pun harus dikenalkan gitu. Ya. Soalnya mereka harus mengenal bahwa pola pembelajaran saat ini bukan pola pembelajaran masa lalu, yang ketika anak bersalah anak mendapat hukuman, ketika anak bersalah anak mendapat konsekuensi, ketika anak bersalah anak mendapat penghakiman gitu. Tapi hari ini ketika anak bersalah anak dicarikan solusi gitu. Jadi makanya disiplin positif dengan pola restitusi ini harus dikenalkan juga kepada orang tua peserta didik, harus dikenalkan, harus tahu. Itu saja mungkin yang saya terima kasih. Dari Bu Yolda, muat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak
Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah serta mahasiswa-mahasiswi yang telah ikut hadir dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.